احنا اطلقنا استراتيجيه تخص اتحاد القدم قبل تقريبا اكثر من سنه ونص وهي استراتيجيه. Auto gemparkan zona Asia. Presiden Arab Saudi langsung buat keputusan begini, usai pelatih Hervé Renard gagal bawa Arab Saudi menang versus timnas Indonesia. Begini penjelasannya. Akhirnya sadar juga, striker Vietnam langsung ngomong begini, soal timnas Indonesia jelang Piala AFF 2024. Begini katanya. Mengejutkan. Baru pulang dari timnas Indonesia, Calvin Verdong dapat tugas mengospek calon striker naturalisasi timnas Indonesia. Langsung aja subscribe channel ini dulu, agar kalian tidak ketinggalan berita seputar timnas Indonesia. Auto gemparkan zona Asia. Presiden Arab Saudi langsung buat keputusan begini, usai pelatih Hervé Renard gagal bawa Arab Saudi menang versus timnas Indonesia. Begini penjelasannya, pelatih Hervé Renard diminta mundur setelah Arab Saudi kalah 0-2 dari timnas Indonesia pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion GBK, Selasa, 19 November. Hervé Renard menjadi sasaran kritik setelah hasil buruk yang dialami Arab Saudi di Jakarta. Indonesia mengalahkan Arab Saudi lewat 2 gol Marcelino Ferdinand pada menit ke-32 dan 57. Ini jadi periode kedua Renard melatih Arab Saudi setelah 2019 sampai 2023. Renard kembali ke Saudi usai melatih timnas wanita Prancis. Akan tetapi, periode kedua Renard ini tidak berawal manis. Dikutip dari Al-Saudiyah 356, pengamat sepak bola Arab Saudi Batal Al-Qaus meminta Hervé Renard bertanggung jawab dengan mundur dari posisi pelatih tim nasional usai kalah dari Indonesia. Mengambil tanggung jawab tidak hanya sekedar berbicara, karena itu bukan keberanian di media, melainkan dengan mengambil tindakan dan menerima kesalahan atau mengajukan pengunduran diri, ujar Al-Qaus. Saya tidak menganggap Renard sebagai orang yang tepat untuk tahap saat ini. Melatih bukan meninggikan suara Anda di ruang ganti. Dan manajemen teknis tim Saudi yang membawanya kembali tidak berhasil, tutur Al-Atawi. Dalam kesempatan tersebut, Al-Atawi memberikan gambaran dari keputusan buruk yang dimiliki Renard saat melawan Indonesia. Pelatih asal Prancis itu dianggap memainkan formasi yang tidak tepat, serta tidak memperbaiki kesalahan. Pada babak kedua, salah satunya mengganti bintang muda, Mohamed Al-Kahtani, pada babak pertama. Akhirnya sadar juga, striker Vietnam langsung ngomong begini, soal timnas Indonesia jelang Piala AFF 2024. Begini katanya, pemain Vietnam, Nguyen Tien Linh, menilai timnas Indonesia menjadi salah satu kandidat juara ASEAN Cup 2024. Penilaian Nguyen Tien Linh tersebut bukannya tanpa alasan. Pemain berposisi sebagai striker itu mengakui bahwa Indonesia sudah bertambah kuat. Keberhasilan tim asuhan Shin Tae-yong tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menjadi salah satu buktinya. Nguyen Tien Linh secara khusus juga memberikan pujian setinggi langit kepada skuad Garuda yang baru saja mengalahkan Arab Saudi. Pada kesempatan tersebut, skuad Garuda mempermalukan Arab Saudi dengan skor 2-0. Hasil ini membuat Indonesia bertengger di peringkat ketiga grup C dengan raihan 6 poin dari 6 laga. Rafael Struijk, DKK, bahkan kini memiliki peluang lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Pasalnya, Indonesia hanya berjarak 1 angka dari Australia yang menempati posisi kedua grup C. Timnas Indonesia merupakan salah satu tim kuat di Asia Tenggara. Belakangan ini mereka telah kedatangan pemain-pemain naturalisasi yang berkualitas. Terbukti dengan tampil di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan meraih kemenangan berani atas Arab Saudi, kata Nguyen Tien Linh, dilansir bolasport.com dari Tetao 247. Lebih lanjut, Nguyen Tien Linh berpendapat bahwa Indonesia merupakan salah satu kandidat juara ASEAN Cup 2024. Namun pemain berusia 27 tahun itu menegaskan bahwa Vietnam juga memiliki tekad kuat untuk mengamankan gelar juara. Di ASEAN Cup 2024, Indonesia menjadi kandidat juara, namun timnas Vietnam juga mempunyai keinginan untuk kembali ke posisi selayaknya di Asia Tenggara. Mencapai final ASEAN Cup 2024 bukanlah sebuah tujuan, melainkan sudah menjadi keinginan para pemain yang berseragam timnas, ucap Nguyen Tien Linh. ASEAN Cup 2024 akan digelar pada bulan Desember.
2024 hingga Januari 2025. Timnas Indonesia dipastikan langsung bersaing dengan Vietnam pada babak penyisihan grup. Mengejutkan. Baru pulang dari Timnas Indonesia, Calvin Verdonk dapat tugas mengospek calon striker naturalisasi Timnas Indonesia. Usai membela Timnas Indonesia, Calvin Verdonk mendapat tugas untuk mengospek calon striker naturalisasi tim Merah Putih. Calvin Verdonk membela Timnas Indonesia dalam 2 pertandingan putaran ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bulan ini. Fullback kelahiran Dordrecht itu selalu tampil penuh saat Indonesia menjamu Jepang, 15 November 2024, dan Arab Saudi, 19 November 2024, di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Hasilnya, skuad Garuda Keok 04 melawan Jepang, tetapi kemudian menang 2-0 atas Arab Saudi. Selesai menyelesaikan tugas negara, Verdonk tak bisa bersantai-santai. Dia sudah harus kembali ke Belanda untuk memperkuat NEC Nijmegen. Klub yang berdiri pada 1910 itu bakal menghadapi lawan berat akhir pekan ini. Mereka bakal menghadapi tim peringkat kedua klasemen sementara, FC Utrecht, dalam lanjutan Liga Belanda 2024 sampai 2025. Duel tersebut akan tersaji di kandang Nijmegen, Goverstadion pada Minggu, 24 November 2024, sore waktu setempat atau pukul 18.15 waktu Indonesia Barat. Pertemuan Nijmegen dengan Utrecht diprediksi bakal menyedot atensi pencinta sepak bola Indonesia. Sebab, ada Ole Romeni di skuad Utrecht. Romeni tengah menjadi buah bibir di tanah air setelah dirinya sepakat dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Kepastian muncul setelah striker berusia 24 tahun itu bertemu dengan Ketua PSSI, Erick Thohir, di Jakarta pada 16 November lalu. Jika semua proses berjalan lancar, Romeni sudah bisa debut ketika timnas Indonesia melanjutkan kiprahnya di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret tahun depan. Oleh sebab itu, laga Nijmegen versus Utrecht seakan menjadi ajang ospek buat Romeni sebelum membela timnas Indonesia. Verdonk, yang telah resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, sejak 4 Juni lalu, akan bertugas mengospek Romeni Kans, keduanya untuk sering terlibat pertarungan di atas lapangan terbuka lebar karena perbedaan posisi bermain. Apalagi, Romeni dan Verdonk adalah pemain andalan di masing-masing kubu, sehingga keduanya berpeluang besar untuk dimainkan sejak awal. Musim ini, Romeni telah mencatatkan 10 penampilan bersama Utrecht di Liga Belanda. Dari jumlah penampilan tersebut, dia berhasil menorehkan 2 gol. Adapun Verdonk sudah tampil 12 kali bersama Nijmegen di kompetisi yang sama. Di sisi lain, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir menyebut timnas Indonesia sebagai raksasa tertidur kepada media Italia. Pengakuan tersebut disampaikan Erick Thohir saat diwawancarai oleh Corriere dello Sport. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir mengaku sangat senang jika timnas Indonesia lolos ke putaran final Piala Dunia. Itu akan luar biasa, ujar Erick Thohir kepada Corriere dello Sport, dikutip dari Tutto Mercato Web. Dalam beberapa bulan terakhir, gairah untuk sepak bola di sini tidak pernah setinggi ini. Saya pikir jelas bagi semua orang betapa kerasnya federasi bekerja untuk menjalankan program yang efektif dan solid. Tidak pernah ada begitu banyak tiket terjual habis secara berturut-turut. Ada sponsor di setiap lapangan yang bersedia bekerja sama. Pendapatan dari hak siar TV akan berlipat ganda. Tim nasional memiliki akses dan melibatkan minat semua orang, lanjutnya. Erick Thohir menyebut bahwa timnas Indonesia adalah raksasa yang tertidur. Indonesia adalah raksasa yang sedang tidur, ujar Erick Thohir. Meski punya potensi besar, sepak bola di masa lalu belum dikelola dengan benar, profesional, dan transparan. Titik baliknya terjadi setelah tragedi di Stadion Kanjuruhan. 135 orang meninggal akibat bentrok di Tribun Red pada tahun 2022. Saat itu saya diminta menjadi presiden federasi. Begitu saya menjabat, saya bekerja untuk memastikan adanya kekompakan dan kesepahaman, ujarnya.